Banyak orang berbuat baik agar diselamatkan oleh Allah. Jadi persoalannya, apakah perbuatan baik menyelamatkan? Shalom, selamat bertemu dalam perspektif biblikal. Kali ini kita akan membahas apakah perbuatan baik menyelamatkan. Saya akan memberikan jawaban dalam 3 poin. Poin yang pertama, untuk kita mengetahui apakah perbuatan baik manusia dapat menyelamatkan dirinya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah semua manusia telah berdosa. Semua manusia tanpa terkecuali telah berdosa. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 yang berkata seperti ini, sesungguhnya di bumi tidak ada yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Sekali lagi saya katakan, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata seperti ini, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Alkitab sungguh jelas mengatakan bahwa di dunia ini, di bumi ini, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang telah tercemar oleh dosa. Semua manusia tanpa terkecuali telah berdosa di hadapan Allah. Bahkan perbuatan baik kita yang kita lakukan terhadap orang lain, yang kita anggap baik, seperti kita ingin melakukan kebaikan moral, dan kita berharap dengan kebaikan moral yang kita lakukan di sekeliling kita dapat menyelamatkan kita. Tetapi apa kata Alkitab tentang perbuatan baik kita? Di dalam Yesaya 6, di dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata seperti ini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Demikianlah, katanya, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apakah maksud kain kotor di sini? Apakah kebaikan moral yang kita lakukan kepada saudara kita adalah salah di pandangan Tuhan? Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu baik, tetapi di dalam perspektif keselamatan, tetapi di dalam pandangan Allah terhadap keselamatan, itu seperti kain kotor, dan perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita yang kita lakukan kepada orang lain memang dapat kita lakukan, dan memang bermanfaat bagi orang lain. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang lain tidak dapat kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Itu sebabnya dalam ayat ini berkata bahwa perbuatan baik yang kita lakukan dan kita mengharapkan keselamatan melalui perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak pernah dapat menyelamatkan kita. Dan Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor jika kita mengharapkan keselamatan dari perbuatan baik. Karena yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa semua manusia telah berdosa. Dan ini perlu kita ketahui. Karena itu perbuatan baik kita tidak ada yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita. Karena bagi Allah, semua kita telah berdosa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kita lakukan sehari-hari, yang kita buat sehari-hari, perbuatan baik yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan, tidak pernah dapat menyelamatkan kita. Karena kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Kita telah bersalah di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena manusia berdosa, maka tidak ada satupun perbuatan baik dapat menyelamatkan. Karena manusia telah berdosa di hadapan Allah, maka tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat menyelamatkan kita. Perbuatan baik manusia tidak menyelamatkan. Keselamatan dari perbuatan baik hanya menuntut kesempurnaan. Dalam Alkitab, di dalam Roma 2 ayat 6 berkata seperti ini. Roma 2 ayat 6 hingga 7 berkata seperti ini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan ayat ke-7 berbunyi seperti ini, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Di dalam ayat ini, Paulus sedang mengajar orang-orang Yahudi dan Kristen di Roma untuk melihat standar perbuatan baik ataupun standar keselamatan melalui perbuatan baik itu seperti apa. Dan Paulus mengatakan adalah kesempurnaan, ketekunan kita berbuat baik. Jika kita tekun berbuat baik, kita akan diselamatkan. Jika kita tekun menaati perintah Allah, kita melakukannya dengan sempurna, kita akan diselamatkan oleh Allah.
Pertanyaannya, dapatkah kita menaati seluruh hukum Allah? Karena tuntutan jika kita ingin diselamatkan melalui perbuatan baik adalah kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah bila kita dapat menaati seluruh hukum Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Di dalam Galatia 3 ayat 10 mengatakan kepada kita seperti ini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi kesempurnaan kita ini, jika kita mau diselamatkan dengan perbuatan baik kita, tuntutannya adalah kesempurnaan dengan melakukan seluruh perintah Allah. Jadi terkutuklah kita jika kita tidak setia. Terkutuklah kita jika kita melanggar satu dari perintah seluruh Alkitab. Bahkan Yakobus mengatakan, kalau kita melanggar satu perintah Allah, maka kita bersalah seluruhnya. Jadi pertanyaan saya untuk kita, jika keselamatan berdasarkan perbuatan baik, dapatkah kita diselamatkan dengan perbuatan baik? Berapa kali kita melanggar perintah Allah dalam satu hari? Berapa kali dalam pikiran kita timbul perasaan jahat terhadap orang lain? Dan itu pun telah melanggar perintah Allah. Dan Yakobus juga mengatakan, jika kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi bagaimana perbuatan baik kita dapat menyelamatkan kita? Bagaimana perbuatan baik dapat membenarkan kita di hadapan Allah? Padahal Allah melihat kita ini berdosa. Perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Yang ketiga, manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan ini sungguh jelas dicatat dalam Alkitab. Jika keselamatan melalui perbuatan tidak dapat menyelamatkan kita, maka Allah ada inisiatif yang lain, yaitu iman. Dan ini adalah satu-satunya cara agar kita dapat diselamatkan. Manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu sangat jelas ditulis di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 2 kali diulang di sana dikatakan bukan hasil usahamu, dan juga itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Kesimpulannya, perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.